Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, bulan peningkatan. Bulan yang lalu kita melaksanakan puasa Ramadan. Ramadan itu adalah ibadah yang diprogramkan langsung, dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membentuk pribadi mukmin yang sukses. Sehingga ritual-ritual Ramadan yang dilaksanakan, dan bila itu dilaksanakan atas dasar kesadaran iman dan kesadaran ikhlas semata karena mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sehingga di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu itu pasti diampuni. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, sebagai bulan yang penuh dengan kesungguhan, Ramadan ini banyak menyuguhkan menu-menu istimewa bagi para perindunya, mulai dari amalan fardu hingga amalan sunnah, bahkan mustahab. Minimalnya adalah kesungguhan menunaikan ibadah saum di siang harinya, salat qiyamul Ramadan di malam harinya, dan tadarus Al-Quran dari bangun sahur hingga iftar di saat matahari terbenam. Semuanya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan, berletih-letih, bersukar-sukar, penuh kegigihan, pengerahan segenap kemampuan yang kita miliki, dan berusaha keras tanpa pamrih. Itulah amalan-amalan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu akan memberikan sentuhan energi transformatif yang signifikan terhadap semua mukmin, semua umat Islam. Jadi sentuhan puasa Ramadan itu di dalam lintasan sejarah telah menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang unggul, yang disebut dengan khairu ummah
dan generasi insan kamil, seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi penerus dari sahabat dan seterusnya, tabi'in dan tabi'in sampai kepada kita. Kita fahami bersama para jamaah bahwa hasil akhir yang diharapkan bahwa selesai melalui puasa dan ibadah Ramadan itu adalah menjadi insan yang bertakwa, yaitu manusia yang mempunyai akal budi yang halus, penuh cinta kasih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh tubuhnya akan tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Itu hasil Ramadan. Oleh karena itu para jamaah, tidak ada ukuran atau standar keunggulan manusia yang lebih hebat daripada standar takwa. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia-manusia yang berpuasa itu untuk mendapatkan predikat takwa. Jamaah rahimakumullah, memasuki Idul Fitri ada satu fenomena tentang realitas yang berbeda di balik suasana Lebaran, bahkan tidak sengaja keluar dari lisan kita. Suasana Lebaran itu seringkali dianggap sebagai sebuah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keceriaan. Tapi itu bagi sebagian orang. Namun tidak semua orang mengalami hal yang sama. Bagi sebagian kalangan, terutama adalah saat musim mudik tiba. Walaupun musim mudik sudah selesai, suasana Lebaran itu justru dapat menjadi satu momen yang sulit ya, dan penuh dengan tekanan. Mengapa hal itu bisa terjadi para jamaah? Misalnya seorang anak muda yang telah sukses, mungkin dia akan merasa bangga ketika bertemu dengan keluarga besar atau kerabat yang menanyakan tentang kabar yang terkini. Namun bagi anak muda yang belum merasa sukses, belum meraih kesuksesan itu, pertanyaan semacam ini dapat menimbulkan tekanan dan perasaan yang tidak nyaman. Kendati ini bukan sebuah penyampaian yang memojokkan, hanya bertanya saja. Begitu pula para jamaah dengan pasangan yang telah diberkahi dengan kehadiran buah hati. Pertanyaan seputar jumlah anak yang mereka miliki itu mungkin akan dijawab dengan riang gembira. Namun bagi pasangan yang belum diberkahi dengan kehadiran anak, pertanyaan tersebut dapat menjadi pukulan emosional. Sekali lagi tidak terasa. Keluarga yang hidup di dalam kesejahteraan mungkin akan dengan bangga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar misalnya tempat tinggalnya di mana, sekarang pulang balik ke sini membawa kendaraan apa kendaraan yang dimiliki. Namun bagi keluarga yang masih berjuang untuk mencapai kesejahteraan, pertanyaan semacam itu dapat terasa seperti sindiran yang menyakitkan. Di dalam realitas yang berbeda-beda ini para jamaah yang bahagia, suasana Lebaran itu dapat menjadi satu momen yang penuh dengan tekanan dan perasaan tidak nyaman bagi beberapa kalangan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Untuk lebih sensitif
dan empati terhadap perasaan orang lain, terutama di momen-momen yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan seperti Lebaran. Jadi para jamaah, Lebaran itu sebagai sebuah momen kebersamaan dan kehangatan. Seharusnya itu menjadi waktu yang penuh dengan tegur sapa, persaudaraan, dan pertemanan yang akrab. Namun terkadang para jamaah, tradisi mudik dan pulang kampung itu justru membawa ketidaknyamanan, terutama dalam hal komunikasi. Semua ini para jamaah menyorot pentingnya membangun komunikasi interpersonal yang penuh dengan moral dan etika. Menjaga tutur kata dan menghormati perasaan orang lain itu adalah kunci utama agar komunikasi interpersonal itu berjalan lancar dan damai. Tidak ada pertemanan yang sempurna para jamaah. Namun dengan adanya tenggang rasa, atau di dalam istilah Jawa adalah tepo seliro, pertemanan itu bisa tetap harmonis. Jadi saat dua orang misalnya atau lebih saling menjaga perasaan satu dengan yang lainnya, maka pertemanan itu akan menjadi tempat yang aman dan menyejukkan. Jadi keakraban di dalam pertemanan itu bukan berarti tidak ada masalah. Namun saling menghormati, saling memahami perasaan atau satu sama dengan lain itu adalah sebuah fondasi utama untuk apa? Di dalam membangun hubungan yang sehat, yang berkelanjutan. Jamaah rahimakumullah, ibadah puasa itu adalah ibadah yang punya tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, yang memancarkan hikmah bukan saja bagi pembinaan kesalehan individu, tetapi juga meningkatkan kesalehan sosial kita. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, di dalam pepatah Arab mengatakan as-sadaqat ad-dana iman, la takni anna la yujad syai'in yu'jibuka fil sadiqak abdan bal ta'ni ana huna samhan waruhan nadifatan la tatruk wahan ayu ausak fi qalbi. Langgengnya hubungan pertemanan itu para jamaah bukan berarti tidak pernah ada sesuatu yang tidak disukai dari temannya, melainkan adanya satu kelapangan maaf dan jiwa yang bersih yang tidak pernah menyisakan kotoran di dalam hati. Inilah para jamaah menggambarkan betapa pentingnya menjaga lisan di dalam hubungan pertemanan dan persaudaraan kita. Karena efek dari perkataan yang tajam dan sangat menyakitkan itu akan membuat bahaya yang tidak ringan, seperti diungkapkan oleh para cerdik pandai, misalnya mengatakan jika pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi jika lisan dan sikap yang melukai hati, kemana obat itu hendak dicari. Jamaah rahimakumullah, orang itu tidak mungkin akan sukses dan maju, baik di dalam bisnis atau di dalam karir-karir yang lainnya, ketika lisannya itu tidak dipegang, lisannya tidak bisa dipercaya, serta lisannya selalu melukai hati orang lain. Mereka itu para jamaah tidak mungkin sukses ketika diksi dan kata-kata yang terucap selalu menjatuhkan harga diri orang lain. Jadi seorang itu tidak mungkin bisa menjadi pengajar, apakah dia seorang dosen, apakah dia seorang guru,
yang baik ketika lisannya itu ngawur di dalam berbicaranya, selalu menyakitkan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan lisan itu bisa membuat orang lain sakit hati yang luar biasa. Dengan lisan bisa membuat orang lain itu jatuh ke titik nazir. Dan dengan lisan orang bisa semangat dan orang bisa bangkit kembali. Dan puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sukses dengan mengendalikan lisan kita, yang merupakan salah satu indikasi orang-orang yang sukses dan sebagai ciri orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam Islam ditekankan pentingnya berkata-kata dengan baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Begitu sabda Rasulullah, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Demikian para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Lisan terkadang kita tidak sengaja menyampaikan sesuatu, tapi menyakitkan hati orang lain. Mudah-mudahan hasil dari takwa itu bisa kita praktekkan, kita amalkan di bulan-bulan setelah bulan puasa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan engkau mati kecuali sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir li ya Allah, faghfir li ya Allah, faghfir li ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.